Untuk melakukan input ke SIM aset, langsung saja masuk ke aset.gunungkidul.go.id, kemudian dimasukkan username dan password sesuai dengan OPD masing-masing, klik login. Ya, nanti di halaman home akan ada organisasi, data input, anggaran, dan yang paling bawah rekap perolehan 2022. Pertama-tama, untuk melakukan input belanja modal, dicari dulu belanja modal apa yang belum diinput di cek input anggaran. Jadi di sini tertera ada 1, 2, 3 yang belum diinput. Nanti mungkin ada di halaman berikutnya ada 1 juga. Nah, kita akan menginput salah satu. Ini saya ambil contoh di Kapanewon Karangrejo. Untuk melakukan input dari APBD, cukup klik perolehan APBD, kemudian ke perolehan belanja modal dan non modal, klik range. Ditunggu sampai loadingnya selesai, kemudian pilih program, kegiatannya apa. Untuk program kegiatan bisa dilihat juga di menu home tadi, mungkin sudah tertera di depan. Nah, untuk berita acara diisi, yang ada isian form isiannya diisi semua, nomor BAP ini saya coba aja. Tanggalnya diisi tanggal penerimaan barang, jurnalnya karena ini belanja modal Kulolari. Untuk nomornya bisa diisi sesuai yang ada. Saya pilih nota. Judul kontraknya saya pilih pembelian komputer misalnya. Nomor notanya saya arang saja, asal nama penyedia dituliskan PWP, kalau ada diketik, kalau nggak ada ya di step. Nomor DPA diisi sesuai dengan nomor DPA, tanggal DPA juga sama. Kemudian apabila sudah terisi semua, bisa langsung ke cari barang baru. Dicari barang baru, nanti klik di pencarian yang hijau atas ini, nama barangnya apa, misalnya PC, di enter. Jangan lupa kalau setelah diklik sini langsung di enter biar muncul pilihannya. Ini misalnya komputer, bisa juga, atau yang lain silahkan. Jangan lupa di enter. Pilih, ini misalnya saya pilih PC unit. Kalau sudah tampil PC unit seperti ini, kita pilih aksi yang hijau, diisi nama barangnya, satuannya apa, kemudian di ruangan apa, kondisinya seperti apa, APBD dari belanja apa, tahun pembuatannya, nanti tahun pembuatan 2022 misalnya, merek tipenya sesuai dengan yang ada di masing-masing OPD atau di kontraknya. Ya, yang lainnya disesuaikan sesuai dengan kontraknya atau barangnya, sesuai barangnya yang ada itu apa. Kemudian kalau sudah terisi semua, dirasa sudah cukup, nanti pilih data rekening. Di data rekening ini dipilih belanjanya tadi dari belanja apa. Beli PC tadi dari belanja PC, misalnya harga satuannya itu kita klik 4 juta, misalnya 4 juta. Nah, ini 4 juta harga satuannya, nanti jumlahnya menyesuaikan. Misalnya jumlahnya 4 juta itu 2, ya di sini diganti 2. Nah, nanti otomatis dia jumlahnya jadi 8 juta. Kalau nilainya udah benar, ingat ini nilai satuannya. Yang di sini nilai satuannya. Kalau sudah benar, bisa langsung disimpan. Nah, ini bisa juga nambah lagi. Misalnya belanja mini komputer ini ternyata di kontraknya itu ada 2 barang. Kalau sudah selesai tinggal cari barang baru lagi,
tadi sama seperti tadi, misalnya beli hard disk juga, disk, nah ini diklik, kemudian dipilih sama diisi tadi, kalau sudah diisi semua, nanti dicari lagi belanjanya. Ini harddisknya misalnya 1 juta, 2 barang juga. Nah, jadi kalau satu kontrak itu nanti ada beberapa barang, ya tinggal dicari barang terus. Kalau sudah selesai satu kontrak itu, klik simpan saja, simpan. Apakah Anda yakin? Dipilih ya. Nah, kalau sudah berhasil, proses inputnya sudah selesai, bisa dicek di cek data hasil pengadaan. Cara ngeceknya di sini perolehan belanja modal, cetak data hasil pengadaan ini. Ini saya open di new tab, pilih SKPD-nya, program kegiatannya jangan lupa 2.6. Nah, ini pilih BAP-nya tadi, yang BAP coba tadi. Mau PDF atau Excel silahkan. Ini saya coba PDF. Nah, untuk loadingnya mungkin lumayan lama, tapi nanti tunggu aja pasti muncul. Ini data hasil pengadaannya, CV utama, kapan handphonenya Karangmojo, terus semuanya sudah diisi. Ini ada pejabat yang berisi, nanti dilengkapi. Sesuai tadi harga satunya 4 juta, yang harddisk tadi 1 juta. Ini satu kontrak ya, satu kontrak itu bisa 2 sampai 3 barang, mungkin 5 barang, 6 barang itu bisa. Satu BAP saja. Seperti itu untuk proses inputnya. Bisa dicek juga lewat menu di home. Di home nanti kalau misalnya sudah input di menu home, itu paling bawah itu pasti ada keep-nya tambah. Nah, ada keep-nya, bisa dilihat juga yang sudah diinput apa. Ya, jadi cara ngeceknya ada 2, dicetak hasil pengadaan, ini yang dibuat untuk lampiran setiap bulannya. Kalau mau rinci barangnya ini kan cuma rekapan 2 buah barang. Kalau di menu home yang paling bawah itu kalau mau ngecek barangnya itu lebih rinci, jadi per barang, misalnya Panewon, PC unit ada berapa per barang, ini registernya sendiri-sendiri, register 1, register 2 sendiri-sendiri. Nah, itu nanti yang dipakai untuk cocokkan jenengan dengan keuangannya. Ya, mungkin untuk proses inputnya itu garis besarnya seperti itu untuk proses input belanja modal dan non modal. Kalau belanja non modal nanti hanya tinggal pilih aja belanja yang dari non modal, rekeningnya tadi dari belanja non modal, misalnya belanja listrik. Nah, belanja listrik ternyata jadi aset tetap, misalnya belanja listrik belinya komputer misalnya, itu kan bisa dilihat di sana. Nah, untuk proses inputnya mungkin sampai situ saja. Jadi dari proses awal sampai akhir, sampai data dicocokkan, nanti silahkan diikuti langkah-langkahnya. Kemudian kalau sudah melakukan input, kita beralih ke SP2D, yaitu link to SP2D. Ini untuk menghubungkan tadi udah antara yang anggaran dengan SP2D ini, nanti anggaran dengan input SIM asetnya sudah digabungkan. Nah, sekarang untuk SP2D-nya atau bukti pembayarannya. Nah, untuk itu langsung saja pilih SP2D, nanti link to SP2D. Sama harus cari program kegiatannya, jadi jenengan harus tahu program kegiatan yang mau diinput itu apa. Kalau belum tahu nanti ya tanya dengan keuangannya, koordinasi dengan keuangannya.
Jadi sama ya nanti prosesnya, pilih program kegiatannya di 0206 tadi sama. Kalau sudah dicari nomor SP2D atau nama rekening yang sama dengan tadi sepertinya kalau tidak salah belanja modal mini komputer. Nah, ini ada SP2D 10 juta. Nah, bukti pembayaran GU ini GU ya. Ada keterangan di nomor SP2D GU. Ini diklik untuk melakukan link, itu diklik sampai warna hijau. Nah, kalau warnanya sudah hijau, langsung ke menu paling bawah, terapkan pencarian. Nah, langsung diterapkan pencarian. Ingat jangan lupa sampai hijau dulu, ini baru terapkan pencarian. Kalau sudah, nanti di rekening itu, di program kegiatan itu atau di rekening itu akan tampil barang-barang yang sudah kita input tadi. Ada 2 barang, PC unit dan portable hard disk tadi yang sudah diinput. Nah, untuk proses inputnya nanti tinggal diklik aja untuk proses linknya ya, itu tinggal diklik aja di nilai SP2D, di kotak nilai SP2D dituliskan harga satuan barang. Jadi misalnya kesatuannya 4 juta, tulis 4 juta. Kalau misalnya itu harga satuannya 1 juta, ya 1 juta. Nah, itu udah nanti totalnya 10 juta. Untuk tanda sebagai atribusi ini, kalau ini bukan atribusi jangan dicentang. Ingat nih, jangan dicentang kalau bukan atribusi. Kalau misalnya ada untuk SP2D tersebut atribusi, itu dicentang atribusinya. Nanti untuk yang atribusi saya mungkin saya jelaskan lagi. Nah, untuk kalau misalnya sudah sesuai, nilainya sudah sesuai sama dengan nilai SP2D yang atas ini 10 juta, terus yang bawah 10 juta juga, nanti tinggal diproses saja, proses ya. Nah, untuk proses linknya sudah selesai sampai situ. Ini saya beri contoh, misalnya itu ada belanja yang pengadaan barang yang ada atribusinya. Nah, itu tadi tinggal atribusinya dari belanja apa. Misalnya ini saya ambil aja misalnya dari alat tulis kantor ya, yang nomor SP2D 1. Nah, ini misalnya dari 500. Atau dari 500 itu ternyata atribusi semua. Nah, itu nanti diterapkan pencarian. Nah, ini nanti diterapkan pencarian lagi tadi. Nah, nanti kan akan tampil PC unit tadi lah. Kalau udah warnanya hijau seperti ini, berarti ini udah di link sebenarnya. Nanti nilai SP2D yang sebagai atribusi tadi 1.500 itu punya siapa? Misalnya 1.500 itu punyanya PC. Nah, itu nanti misal 500.000 itu sebagai atribusi. Nah, kalau itu 2 barang kan jadi 1 juta. Ini juga nilai satuannya. Nah, kalau 500.000 itu sebagai atribusi, nanti atribusinya dicentang. Nah, itu kalau misalnya ada atribusi. Kalau nggak ada atribusi, nggak usah dicentang. Sudah diproses ya. Nah, itu udah selesai. Nanti kalau misalnya itu ada atribusinya, dia akan berubah jadi warna kuning. Ini yang nggak ada atribusinya tetap warna biru muda atau biru laut. Untuk proses mengecek apakah itu sudah di link atau belum, bisa lewat menu perolehan APBD, SP2D, kemudian cek mapping SP2D. Nanti kalau sudah dipilih SKPD-nya, kemudian klik tampilkan. Nah, jadi dicari aja tadi yang bukan kegiatannya sama, atau mungkin saya langsung ya belanja modal. Nah, ini tadi belanja modalnya 10 juta, 10 juta, SP2D-nya 10 juta. Seperti itu. Jadi kalau ini ada beberapa yang belum di-link, misalnya yang ini belanja modal alat penyimpanan perlengkapan kantor, alat kantor lainnya, ini masih kosong, nilai perolehannya kosong, atribusinya kosong.
sisa SP2D-nya juga kosong, jadinya itu berarti belum di-link atau mungkin malah belum di-input. Nah, itu harus segera di-input. Nah, ini untuk mengetahui tadi, jadi kalau misalnya ada atribusi, nah dia akan masuk kolom sendiri, atribusi 1 juta. Nah, itu nilai SP2D-nya segini, atribusinya segini, 1 juta. Sisanya ada segini. Nah, itu kalau misalnya tadi input yang ngeling yang ada atribusinya dan tidak ada atribusinya, tadi langkahnya seperti itu, nanti bisa dipraktekkan sendiri-sendiri. Kemudian untuk mengecek hasil inputan tadi atau mungkin itu sebagai bahan laporan bulanan masing-masing OPD, itu ada di menu rekonsiliasi aset yang paling kanan sendiri, rekonsiliasi aset. Nah, ini menu-menu yang nantinya dicetak dan kemudian dilaporkan setiap bulannya. Ini saya ambil contoh satu saja di rekap realisasi belanja. Untuk yang atas itu rekap realisasi belanja, dipilih SKPD-nya. Ini ada rekening, ada barang. Kalau rekening itu rekapan data rekeningnya per rekening. Ini biasanya digunakan oleh keuangan, sangat berguna untuk keuangan. Nah, ini contohnya tadi yang sudah diinput ya, itu belanja apa. Yang contoh belanja modal alat penyimpanan perlengkapan kantor 5 juta. Terus alat kantor lainnya 2 juta. Sudah diinput atau belum? Ini ada di kolom perolehannya. Ternyata belum diinput. Kalau yang sudah diinput tadi akan muncul di perolehannya 10 juta ini. Terus tadi yang kita input atribusi 500.000 dikali 2 1 juta. Ini juga akan tampil di kolom atribusi. Itu kalau per rekening belanja, jadi hanya menampilkan rekening belanja aja. Kalau per barang, PDF barang, dia akan menampilkan per barangnya. Nah, ini untuk per barangnya, jadi kita bisa lihat tadi ada atribusi divisi itu 1 juta, terus PC unit harga perolehannya 8 juta. Ini karena gabungan ya, jadi langsung dari PC unit register barang 1 2, ini nomor urut 1, itu ada 1 juta, itu dua barang. Terus yang PC unit juga sama, ini 2 langsung rekapan register 1 dan register 2, total 8 juta. Ini akan tampil harga bulan berapa, ya atribusinya apa, dari belanja apa juga kelihatan. Nah, ini mungkin dari keuangannya nanti bisa mengolah data tersebut untuk jadikan laporan keuangan. Di bawahnya juga ada rekap realisasi belanja KIP. Jadi ini yang per KIP, tapi mungkin Januari sampai, jadi bisa milih bulan ya, bulan apa. Ini saya langsung ke rincian barang aja. Ini dasar sebagai laporan bulanan masing-masing OPD. Jadi setiap bulannya OPD harus mengumpulkan. Nah, ini akan kelihatan barang-barang yang didapatkan itu seperti apa. Belanja modal GP jadinya PC unit 4 juta, 4 juta. Setelah 1 juta ini karena ada atribusinya, tambah atribusi. Ini ada atribusi 1 juta. Belanja barang jasa, dari belanja barang jasa yang 1 juta. Nah, seperti itu. Kemudian menu yang lain, rekap mapping belanja ya seperti biasa, di download PDF dan Excel. Data hasil pengadaan juga sama, di download. Ini sebagai dasar laporan. Ini sebenarnya dicetaknya per semester, tapi ya tetap dilampirkan setiap bulannya. Jadi kita tahu perbedaan antara semester 1 dan semester 2.
itu pengadaannya seperti apa. Ya mungkin untuk tutorial input tadi dari input pengadaan sampai input link SP2D itu semuanya sudah saya berikan. Nanti misalnya ada pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu semua bisa disampaikan ke bidang aset atau melalui grup, itu bisa ditanyakan. Mungkin dari video ini seharusnya sudah cukup jelas, namun bila kurang jelas lagi mungkin ada yang perlu ditambahkan, silahkan ditambahkan. Mungkin ada yang kurang jelas lagi bisa ditanyakan, kami siap melayani. Cukup sekian dari saya. Selamat